guys, kembali lagi bersama saya Mas Ajar. Yang sebelumnya kan video tentang kelompok membahas materi. Kali ini saya mendirikan kelompok sebagai sebelum itu saya perkenalkan nama saya kelompok membahas materi dan dari 19 dan saya akan membahas tentang materi dari sistem informasi manajemen yang dibawakan oleh dosen kami Dr. Imelda Welly Juliana, OB Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Oke guys, silakan. Oke, yang pertama ada Recycling the Organization with Information System. Ini dia guys. Oke guys, yang pertama kita lihat ada spektrum perubahan organisasi. Teknologi informasi bisa menghasilkan beberapa tingkatan perubahan organisasi, mulai dari perubahan yang bisa dengan mudah dijalani tahap demi tahap sampai perubahan sukar diterapkan. 4 macam perubahan organisasi struktural yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Pertama, otomatisasi. 2, rasionalisasi. 3, perekayasaan ulang. 4, paradigma perubahan. Masing-masing perubahan memiliki akibat-akibat yang menguntungkan dan resiko-resikonya sendiri. Bentuk yang paling umum dari perubahan organisasi akibat TI adalah otomatisasi. Kita bisa lihat di sebelah kanan, panel kanan, perekayasaan ulang proses bisnis dan perbaikan proses. Contohnya, perekayasaan ulang proses bisnis, langkah-langkah rekayasa ulang yang efektif, perbaikan proses atau Total Quality Management atau TQM dan Six Sigma. Oke, selanjutnya ada karakteristik sistem. Memiliki komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Ada batas sistem atau boundary. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar sistem atau environment adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Ada penghubung sistem interface, merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Masukan sistem atau input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan, maintenance input, dan masukan sinyal atau signal input. Oke, yang kedua, materi kedua yaitu understanding the business value of system and change management. Oke, ini dia. Oke guys, ini dia. Memahami nilai bisnis dari sistem informasi. Sistem informasi bisa memiliki beberapa nilai berbeda untuk perusahaan bisnis. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan konsisten dalam jangka waktu panjang bisa memainkan peran strategis penting dalam kehidupan perusahaan. Sistem informasi bisa menopang kelangsungan hidup perusahaan. Sangat penting juga menyadari bahwa sistem bisa memiliki nilai. Namun perusahaan mungkin tidak bisa menangkap semua atau sebagian nilai. Walaupun proyek sistem dapat menghasilkan keuntungan, seperti profitabilitas dan produktivitas, namun sebagian atau semua keuntungan itu bisa langsung mengarah ke pelanggan dalam bentuk harga yang murah atau layanan dan produk yang lebih terpercaya. Atau Heath dan Bryn Johnson. Manfaat sistem dari sudut keuangan pada intinya berputar di sekitar pertanyaan mengenai pengembalian atas modal investasi. Nilai sistem bertolak dari satu pertanyaan, apakah investasi sistem informasi menghasilkan laba yang menyeimbangkan biaya yang dikeluarkan? Ada banyak masalah dengan pendekatan ini, termasuk bagaimana memperkirakan keuntungan dan menghitung biaya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat model-model anggaran modal tradisional pada sistem informasi.
Model-model anggaran modal tradisional merupakan salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai proyek investasi modal jangka panjang. Proses analisis dan pemilihan beragam proposal untuk pengeluaran modal disebut anggaran modal. Perusahaan berinvestasi dalam proyek-proyek modal untuk memperluas produksi dengan tujuan mengantisipasi kebutuhan atau memodernisasi perlengkapan produksi untuk menekan biaya. Ada 6 model anggaran modal yang digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek modal. Yang pertama ada metode penggantian, kedua nilai akuntansi dari pengembalian modal investasi, 3 rasio rugi laba, 4 nilai net saat ini atau NPV garing net present value, 5 indeks keuntungan, 6 nilai internal pengembalian modal. Oke guys, ketiga ada managing knowledge work and artificial intelligence. Ini dia guys. Oke, kita bisa melihat di sini knowledge management. Definisi dari knowledge management adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaringkan dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Atau secara umum, KM adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Menurut Davenport, manajemen pengetahuan adalah proses menerjemahkan pelajaran yang dipelajari yang ada dalam diri atau pikiran seseorang menjadi informasi yang dapat digunakan setiap orang. Jerry Honeycutt 2000, manajemen pengetahuan, knowledge management pada dasarnya adalah berkembang dari kenyataan bahwa di masa sekarang dan di masa depan, aset utama sebuah organisasi agar mampu berkompetisi adalah aset intelektual atau pengetahuan, bukan aset kapital. Lalu selanjutnya 3 komponen utama dari knowledge management. Pertama yaitu people, kedua place, dan ketiga content. Oke guys, sebelum melanjutkan video guys, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe guys. Oke, sudah pilih. Oke, selanjutnya ada tujuan penerapan KM akan memberikan pengaruh terhadap proses bisnis organisasi, penghematan waktu dan biaya, peningkatan aset pengetahuan, kemampuan beradaptasi, peningkatan produktivitas. Oke, kita next. Selanjutnya ada materi keempat yaitu enhancing management decision making. Oke, ini dia guys. Oke guys, di sini ada definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi, serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. A. Keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision adalah keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Level middle management, manajemen operasional. B. Keputusan terstruktur atau terstruktur decision, sebaliknya sifatnya berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Level senior executive. C. Keputusan semi terstruktur atau semi struktural, di mana hanya beberapa permasalahan memiliki jalan cepat dalam penyelesaian masalah yang sesuai prosedur. Oke guys, selanjutnya di materi kelima, Information System Security and Control. Ini dia. Oke guys,
di sini ada keamanan sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang dimaksud keamanan sistem pada pembahasan ini mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, tujuan-tujuan keamanan sistem informasi. Tujuan-tujuan keamanan dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama kerahasiaan. Perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari orang-orang yang tidak berhak. Kedua, ketersediaan. Tujuan CBIS adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Ketiga, integritas. Semua subsistem CBIS harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Oke guys, berikutnya materi ke-6, Ethical and Social Impact of Information System. Ini dia. Di sini ada etika. Merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan etika yang baru baik untuk individu maupun masyarakat karena sistem informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan sosial yang besar dan juga membahayakan distribusi kekuatan, uang, dan kewajiban yang ada. Perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan banyak manfaat di satu sisi, tetapi juga menimbulkan kerugian di sisi yang lain. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan baru yang menciptakan dilema etika. Berikutnya ada etika dalam masyarakat informasi. Etika adalah suatu masalah bagi manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih. Etika adalah tentang pilihan masing-masing orang, yang itu konsep dasar, tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Tanggung jawab adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Liabilitas adalah ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi lain. Oke, yang terakhir ada Managing International Information System. Ini dia. Kita bisa melihat di sini ada strategi sistem global. Mengidentifikasi proses bisnis. Inti langkah pertama adalah menetapkan daftar pendek berisi proses-proses bisnis inti yang penting. Cara mengidentifikasinya yaitu melakukan analisis proses bisnis. Lalu mengidentifikasi pusat keunggulan bagi proses bisnis. Ketika kita memahami proses bisnis perusahaan, Anda dapat menentukan peringkat proses bisnis tersebut. Mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang penting. Anda akan mulai melihat kesempatan untuk menggunakan sistem lintas negara. Langkah kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aceh. Oke guys, terima kasih sudah sabar mendengarkan penjelasan saya sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum penutupan guys, kita berpindah tempat dulu guys. Oke. Terima kasih sudah menonton penjelasan 7 materi saya. Walaupun mungkin menurut kalian ada yang membosankan atau apa, saya minta maaf guys. Oke, jangan lupa like guys. Saya ingatkan lagi, like, and subscribe. Oke, terima kasih guys.